Ya sebenarnya di balik ketakutan kita itu ya gimana cara kita mengatasi dan mengganti pikiran negatif itu menjadi kebenaran firman aja Iya. nggak sih? Betul. Segala macam ketakutan itu adalah sebuah tantangan, bukan cobaan. Hmm. Karena kalau I see. misalnya sebuah cobaan itu takutnya tuh bahwa aku tuh jadinya lebih berat. Asal kita percaya aja, asal kita mau mengambil keputusan yang tepat untuk benar-benar mau melangkah lebih baik dengan adanya kasih Tuhan itu pasti kita bisa. Talk, Christ and Talk. Shalom Chef. Hai, kembali lagi bareng kita di Betul, di Talk Talk, ya, Chris betul. Talk ya. Ya, Christ Talk. Betul. Apa kabar nih? Baik banget, buat baik luar Nathan biasa dan ya Jenny? di Aduh, minggu baik-baik luar pertama biasa di ya. perkuliahan kita Betul, pada betul semester banget. kali ini. Tapi aku lihat nih ada wajah baru nih Rindi. Betul. Betul. Wajah baru banget nih. Wajah baru banget Baru banget nih. nih. benar, Iya, benar, perkenalan Harus benar. dulu perkenalan nggak nih. sih? Iya. Oke. Betul. Halo Chef, kenalin aku Yelita Yosepina Baban. Aku dari Siborong-Borong, Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dan di sini aku dari Prodi Manajemen Produksi Berita semester 2. Asik banget. Wes, Kalau sebelah keren. kanan saya nih Baru juga. baru juga. Baru tapi nggak baru ya. Oke, baru tapi Mungkin nggak udah baru. familiar gitu. Jadi Asik. kita perkenalan ulang ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Rindi, sebut aja Rindi ya. Aku angkatan 24, Prodi Manajemen Teknik Studio Produksi. Di- Asalku dari NTT Flores. Betul. Jauh oke, ya. oke, Jauh banget ya. banget, Jauh, betul. jauh. Ya, Kalau yang di terakhir tengah? ini yang di ladies tengah. ini Oke. ikut jadi ladies. Kalau aku Nathan, aku dari Prodi Animasi sekarang semester 6 nih. Udah semester Sepuh tua ya, semester sepuh, sepuh iya. ya. Atas ya, Oke. benar-benar. Betul. Gimana nih masa perkuliahan minggu-minggu awalnya nih? Yang semester 2 dulu nih, yang masih Boleh. baru nih. Kalau aku sih masih ya standar lah, semester baru pasti melihat dosen-dosen baru juga, jadi ya nggak terlalu gimana-gimana banget. Kalau masih minggu ini nggak tahu, mungkin ke minggu depan udah mulai hektik ya. Terus benar-benar. gimana kalau hari ini gimana nih? Kalau di minggu pertama sih ya masih pengenalan lah sama Ya. kontrak perkuliahan gitu, pembahasan-pembahasan gitu. Dan juga ya ada ya kayak pembahasan materi-materi gitu Hmm, awal-awal I gitu. see, Benar ya. banget. Semester 2, semester 4 ya. Kalau yang semester 6 nih, Gimana waduh. nih? Langsung dipukul sama produksi ya, produksi mandiri lagi. Wow. Ya, Langsung jadi berat gitu ya. Iya, Langsung. dar banget nih minggu-minggu awal. Jadi CF, tema untuk bulan kali ini adalah diperbarui oleh Kristus, dikuatkan oleh Tuhan, dan diutus untuk melayani. Wow, deep banget ya. Betul. Ya, deep ayat banget, kali deep ini. banget. Jadi ya kita Temanya. sebagai manusia pasti pernah takut dong. Ya, kita Iya, pasti pasti takut pernah. gagal, kita pasti pernah merasa takut gagal dan takut tidak diterima orang lain dan takut pastinya untuk masa depan kita ya kan. Betul. Nah, anyway, Apa tuh apa anyway? pernah nggak sih kayak punya pengalaman pribadi gitu di kampus atau dimanapun yang buat kita tuh kayak takut gitu? Pernah sih, nggak pasti sih? Pernah banget sih. dong, pasti itu Hmm. pasti pernah. Kira-kira tuh kayak gimana sih Oke. pengalamannya? Siapa dulu nih? Aku dulu Yang ya. udah Yang di sepuh tengah dulu. dulu, benar. Yang katanya udah sepuh dulu Yang mungkin sepuh, ya. yang sepuh nih kayaknya rasa takutnya lebih banyak ya. Benar. Waduh. Apa aja Kalau tuh? aku tuh di awal semester ya, di awal-awal aku tuh keinget lebih takut untuk mendapatkan nilai kecil lah. Karena kalau orang dulu bilang ya, bukan orang dulu sih, kayak orang-orang bilang tuh stigmanya kalau IPK dari awal semester bagus tuh di semester akhir tuh Lebih bagus dongkraknya nggak terlalu capek lah Oke. gitu. Jadi itu satu yang aku takutin. Terus takut akan masa depan juga. Ini semester udah tua kok nggak kelihatan gitu. Tapi kita masih tetap berharap dan masih itu. Ya itu sih salah satu. Yes, benar-benar. Kalau dari Rini sendiri gimana? Kalau aku sih kayak ketakutan tersendiri gitu kalau di kampus ya mirip-mirip lah gitu, takut mendapatkan nilai yang ini gitu. Cuman aku tuh dulu pernah gitu takut kayak untuk ngomong depan umum gitu, kayak takut
takut gitu lah gitu. Introvert lah ya. Ya bisa dibilang Bisa dibilang introvert introvert gitu. ya. Cuman ya terkadang tuh kayak pengen keluar aja gitu, pengen berusaha gitu, I pengen see, berusaha ya. keluar dari ketakutan gitu. Betul. Keluar dari Seperti zona itu. nyaman. Benar, Ya, keluar benar dari zona banget. nyaman, Asik. memulai yang baru, mencoba Asik. hal-hal baru ya, Bener. benar banget. Betul. Kalau Nah, Yelita kalau- sendiri nih? Nah kalau aku sendiri aku lebih takut kayak apa-apa itu kayak gak sesuai ekspektasi gitu I sih. see. Karena kan aku udah jauh-jauh dari luar Pulau Jawa ini kayak datang ke sini ya harusnya bisa lah sesuai ekspektasi dan harus bisa kayak ekspektasi orang tua itu tercukupi gitu Tercukupi. sih. Benar. Oke. Terus dari tadi kita udah sharing nih ketakutan kita Iya. gitu kan. Benar-benar. Kalau untuk mimpi nih gimana mimpi? Apa sih mimpi kalian ke depannya? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Cap kita cap. Oke, tetap aja mulai dari yang paling tua Oh, dulu. Iya benar. Dari yang tua dulu Iya. ya. Wah. Duh. Kalau mimpiku ya. Mimpi besarku tuh buka apotik sih. Wah, Itu tapi apotik ya, buka jauh apotik banget gitu. di kampung, karena di kampung itu ya, di kampung di Nusa Tenggara Timur tuh untuk mendapatkan obat atau itu tuh harus keluar kota. Dia Masih tuh susah gitu ya. jaraknya 1 jam. Benar. Bayangin orang sakit sesimpel pusing atau apa, masa 1 jam ke kota ya langsung pusing di jalan, makin Iya pusing gitu. benar. Jadi buka apotek di kampung dan juga obatnya tuh gratis gitu. Iya. Nggak perlu bayar lah untuk kesehatan ya di Mulia sekitar kampung. sekali ya. Benar-benar. Benar mulia banget. Iya Betul, benar. ya, itu sih Buka mimpi apotek yang gratis Betul. karena melihat kondisi Betul, gitu. kondisi Oke. kampung sih ya. Kalau aku Mimpi itu yang paling besar ya. Iya, Gimana kalau dari Rindy sendiri? Kalau aku, mimpi aku tuh sebenarnya simpel-simpel aja sih, kayak pengen membahagiakan orang tua juga, itu tuh yang paling penting gitu. Yang paling penting. Terus sama mimpi aku tuh pengen kayak membawa semacam kayak perubahan gitu di tempat aku gitu. Perubahannya tuh kayak simpel-simpel aja gitu. Seperti itu. Kalau dari Yelita sendiri gimana? Kalau aku mimpi yang sampai saat ini masih ini kayak semoga aku bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terus kalau ya pada saat ini ya biar bisa cepat lulus aja walaupun masih semester 2 ya. isi. Benar. Semoga lebih cepat kayak prosesnya itu dipermudah lah. Benar. Jadi bisa lulus dengan cepat gitu sih kalau dari aku sendiri. Lulus 3 tahun. Wow. Kalau bisa ya. I wish. Kalau I bisa langsung wish. 3 tahun. Ya, I wish Sorry banget. di wow. Ya. Semoga. Gitulah ya. Jadi ya ketakutan juga tuh kalau kita sadari ya, itu tuh bisa menghambat kita dalam Benar. proses kita hidup. Benar. Contohnya aku tuh dulu ya introvert banget lah pokoknya. Sampai ngomong aja harus didorong gitu. Harus dipaksa Iya, gitu harus ya. dipaksa. Karena ya lebih mikir nanti orang ngomong apa ya kalau aku ngomong gitu. Lebih overthinking aja sih. Itu jadi menghambat aku untuk kayaknya Nathan ini punya potensi, tapi gara-gara dia introvert jadi ngestak gitu potensinya. Jadi terhambat ya. Betul, Buat jadi terhambat. berkat gitu. Betul. Benar. Kalau dari ini sendiri pernah gak ngalamin kayak gitu? Kalau hambatan untuk kayak hambatan dalam bermimpi atau apa segala macam kayak gitu tuh sebenarnya ada. Tapi kayak apa namanya? Kayak lebih gimana gitu. Lebih sakit. Lebih apa? Lebih apa? Enggak, tapi Lebih kayak gimana? tapi hambatannya tuh karena dari luar juga gitu kayak macam kayak sama seperti Kanatan Betul. gitu, diomongin atau apa segala macam. Takut diomongin gitu. Benar. Takut gak Terkadang juga diterima. kayak terkadang tuh kayak aku tuh sengaja gitu kayak membuang kesempatan I gitu. see. Karena emang tuh kayak takut gitu loh, ini bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu. Ragu Akhirnya juga lah terhambat. ya, Benar, betul ya. benar. Keraguan juga termasuk lah. Kalau Yelita sendiri nih gimana? Kalau aku tuh pernah ngerasa jadi aku pernah diunjuk nih buat jadi ketua di sebuah panitia dan aku juga pernah diunjuk jadi ketua di apa namanya remaja gitu loh, Iya, ketua perkumpulan remaja di remaja, gereja oke. perkumpulan I see. remaja gitu. Terus aku ngerasa kayaknya aku belum sanggup deh buat ini. Jadi aku ngerasa kayaknya enggak dulu deh, jangan gitu. Terus aku minta tolong buat enggak boleh, jangan. Terus kayak masih selalu di ini kan disuruh-suruh gitu. Terus aku sampai pernah sempat gak datang beberapa kali pertemuan. Terus teman-temanku nyuruh kayak gak usah datang aja, udah ada kok, udah ada gantinya gitu kan. Terus aku mulai datang lagi dan
tetap ditunjuk lagi. Tetap ditunjuk lagi, Iya. cuman aku ngerasa kayak aku belum siap dan belum sanggup untuk ini. Terus kayak Betul. aku ngerasa itu jadi sebuah hambatan sih. Harusnya aku kan bisa berkembang di situ sebagai Betul. ketua. Iya, Itu iya. kan hal yang gimana ya, ditunjuk jadi itu pasti mereka mempertimbangkan itu Betul. kan. Iya, Terus benar-benar. aku kayak menolak itu dan ya sebenarnya aku nggak menyesali sih karena aku juga minta tolong buat dijadiin ke yang lain aja gitu Oh kan. ya, Iya, di Terus sisi benar. aku lain. akhirnya dimintain jadi yaudah jadi bendahara aja. Jadi Asik. tetap Iya, iya. berkontribusi sih. Betul. Soalnya kan kayak kalau jadi ketua kan kayak punya tanggung jawab yang Iya besar berat gitu. gitu. Jadi Takutnya aku nanti takutnya gak bisa ngelit semuanya benar-benar gitu. benar. I see. Takutnya tuh kayak nggak bisa memenuhi ekspektasi orang lain Iya juga benar. gitu. Hmm, Seperti Itu sih itu. ketakutan Iya. yang pernah itu sebagai inilah pelajaran. Pelajaran ya. Ya, Benar-benar benar. bendahara pegang-pegang uang ya. Sosok lah ya. Sosok Iya. juga. Iya Iya. benar. Terus kayak selayaknya ya sebagai sesama manusia terkadang tuh kayak tokoh-tokoh dalam Alkitab juga mereka juga punya ketakutan tersendiri Betul. gitu. Benar Ya, benar. ya. Gitu walaupun mereka tuh termasuk orang yang beriman gitu, tapi Hmm, ya sebagai manusia tetap punya ketakutan gitu. betul. Berarti Contohnya contohnya tuh kayak Musa gitu. Musa kayak takut ngomong gitu ya, relate Betul. gitu Relate sama ya. orang-orang Introvert introvert ya. gitu. ya aku juga kayaknya ada yang relate di yaitu Nabi Elia yang takut diancam terus lari dan putus asa kayak aku tadi kayak Iya. malah jadi nggak datang beberapa kali pertemuan karena diunjuk gitu Iya, kan. iya, Kayaknya iya. itu aku relate juga sih untuk itu. Ya, kalau aku lebih keinget ini sih. Para murid pas lagi mau menyeberangi danau gitu. Iya. Ada Tuhan Yesus di situ. Tapi mereka di tengah badai dan topan, para murid-muridnya nih malah ragu lah, ketakutan gitu. Iya. Sedangkan Tuhan Yesus kan tidur kan. Terus dibangunin murid-muridnya. Terus Tuhan Yesus tuh cuma tanya, kenapa kamu takut? Apakah kamu nggak percaya gitu kan? Mungkin Iya. ketakutan tuh bisa dilawan atau dilawan aja lah ya. Dilawan tuh dengan kepercayaan kita Iya, sepenuhnya dengan kepada rasa percaya aja Benar. sebenarnya kita percaya. udah bisa menghadapi itu semua Betul gitu ya. ya. Benar-benar. Jadi apa nih? Ya sebenarnya di balik ketakutan kita itu ya gimana cara kita mengatasi dan mengganti pikiran negatif itu menjadi kebenaran firman aja Iya. gak sih? Betul. Nah jadi kira-kira dari Tonton sendiri tuh ada gak sih cara dan kayak gimana mengatasi itu semua gitu? Ya, kalau Ada teknik-teknik tersendiri mungkin. Benar-benar. Teknik Tips ya, and tips and trick. Oke. Oke. Kalau aku kasih contoh yang lain aja deh, yang lebih gampang. Karena tadi aku udah bilang kalau aku tuh introvert, takut terus dengan omongan orang kan. Yes. Nah, otomatis jadi overthinking gitu. Nah, dulu sampai sekarang pun overthinkingnya nggak lari-lari, tetap aja masih gitu kan. Ya, caraku mengatasi sih lebih ke cara konkretnya tuh aku ke taman doa biasanya. Ya, kalau di sini tuh yang deket di Pringwulung. Ya, aku ke taman doa, berdoa di situ, apa ya, rasanya tenang banget sih. Jadi adem gitu. ya adem, ketakutan juga mulai turun Langsung perlahan. Seakan-akan gitu, tuh otak tuh seakan-akan kayak refresh gitu. Iya, di Iya, refresh banget ya. Benar. Iya, benar. Betul. Itu sih kalau aku. Kalau aku sendiri sih lebih ke berdiam diri kayak di kos gitu, terus berdoa gitu. Gitu sih. Berdoa di kos. Berdoa di kos. Terus kalau misalnya aku kalau ngadapin sebuah ketakutan atau kayak ngalamin struggle dalam kayak kehidupan gitu tuh aku selalu menganggap kalau segala macam ketakutan itu adalah sebuah tantangan bukan cobaan. Karena kalau I see. misalnya sebuah cobaan itu takutnya tuh bahwa aku tuh jadinya lebih berat gitu. Lebih Kalau berat. misalnya iya. anggap sebagai sebuah tantangan itu tuh kayak jauh lebih Challenging ya, kayak bener, Iya, lebih itu bisa bikin kita lebih bertumbuh lagi sebenarnya kalau kita bisa menghadapi itu. Oke, Iya. dan benar. kayak Paham. langsung kayak membara gitu. Harus bisa nih, Iya. kayak gitu. Ya, perspektif baru lah ya dalam Yes. melihat Iya, iya, ketakutan. Benar. Kalau Yelita sendiri ada nggak nih? Kalau aku sih buat ngatasinnya ya. Oke, aku pernah kayak selama semester 1 itu aku ngerasa kayak sebenarnya aku kan gak terlalu introvert ya. Aku sebenarnya kayak yang gak ekstrovert banget lah. Cuman Iya. karena di semester 1 kan masih pada teman-teman baru kan, belum pada Betul. kenal gitu. Terus aku pernah ngerasa kayak
bisa nggak ya ngelewatin semua, kayak bisa nggak ya tugas-tugas yang diberikan itu aku iniin kayak cepat dengan selesai dengan baik, dengan cepat Benar. gitu dan gak asal-asalan gitu Iya. kan. Dan di situ otomatis harus cari teman-teman yang benar-benar kayak mau berkembang bersama kan, mau bertumbuh bersama bareng, ya. gitu kayak. Dan itu aku rasa di kelasku cukup sulit sih Oke. kayak buat nyarinya tuh kayak Oke. karena gimana ya, mereka juga punya kesibukan masing-masing, Betul. apalagi kayak mereka nggak terlalu suka buat kayak bergandengan bareng gitu, kayak itu kan susah ya buat ini. Iya. Cuman aku kayak lebih menanamkan lagi ke diriku kayak enggak, ini pasti bisa, ini ada jalannya. Terus dan selama ini aku buat ngatasinnya itu ya, aku itu ada kayak kotak gitu, Iya. Oke. isinya itu kayak firman Tuhan, terus aku gunting satu-satu gitu, Iya. kayak ditulis terus digunting-gunting, terus digulung, Iya. dimasukin situ, terus setiap hari itu dibaca gitu. Jadi kayak Nah, benar-benar. dan sejauh ini tuh relate sih, relate setiap hari kayak oh ini ayat untuk hari ini dan Iya. itu pasti relate. Jadi kayak Asik. reminder buat besok hari kalau ada tantangan yang baru pasti ada jalan keluarnya. Benar-benar. Betul. Kalau kita percaya pasti bisa gitu Yes. sih kalau aku Berarti sendiri. konsep kayak nulis kayak surat kecil di dalam Iya, jadi aku kotak itu tuh kayak persis kayak hopjar gitu. iya, hopjar ya, bener banget, bener Bener. banget. Iya, Konsepnya bener banget. mirip banget gitu. Iya, bener. Oke. Jadi itu kayak sangat membantu ya, menurutku sangat membantu. Kayak kalau kita setiap hari ngerasa hari ini ngerasa aduh ini kayaknya nggak bisa deh, gimana ya besok ya gitu. Terus kayak kita membaca itu oh ini bisa sih, masa nggak bisa kayak gini. Iya. Kita udah disuguhin ini, masa nggak bisa lah pasti gitu. Ya, Kalau aku setiap kayak tantangan, setiap beban itu kayak punya jalannya tersendiri. Iya, benar. Punya jalannya masing-masing gitu. yang penting kita percaya, yang penting kita punya keinginan untuk berubah, kita punya keinginan untuk tetap bertumbuh dalam kasih itu, Iya. kita pasti bisa sih. Betul. Itulah ya. Ya bisa jadi Ketakutan. referensi Iya, ya. mungkin benar-benar. teman-teman Siapa tahu- Chef iya, ada siapa yang tahu pernah teman-teman mengalami juga. Iya. Yes, benar. Buat hopjar juga gitu Hopjar, kan. iya. Bisa juga bikin kayak kata-kata penyemangat mungkin, Asik, gak yes. harus iya. ayat-ayat juga. Iya. Benar. Sesuai Betul. dengan versi masing-masing. Betul. Yang Terus- mana yang paling nyaman dan yang mana yang paling menurutnya kayaknya ini lebih cocok gitu Benar-benar. sih ya. Preferensi. Iya, Iya. preferensi. Terus kayak selama kayak ketakutan tuh kayak pernah nggak sih kayak ngerasain bahwa Tuhan itu ada beserta kita gitu. Pasti. Kalau dari aku sendiri tuh kayak sesimpel semisal aku pertama kali naik pesawat gitu. Asik. Sebagai anak kecil ya pasti takut gitu, kayak apalagi pas take off sama landing gitu pasti takut gitu sama turbulence. Tapi kayak mama tuh selalu kayak menenangkan gitu, kayak nggak apa-apa, aman aja. Nah, walaupun hal-hal sesimpel itu tuh kayak itu tuh berarti kalau Tuhan itu ada beserta kita gitu. Sesimpel orang tua kita menyemangati kita gitu, entah Sebagai pada saat perpanjangan tangan Tuhan. perpanjangan tangan Tuhan, bener. Selain orang tua, teman, sahabat itu saling nasihat, saling memberikan motivasi, itu tuh termasuk penyertaan Tuhan dalam diri orang-orang yang berada di sekitar kita Betul. gitu. Seperti itu. Wujud Tuhan dalam bentuk Yes, manusia dalam gitu. bentuk Betul. manusia gitu. Kalau Nah, Kanatan sendiri Kalau gimana? kalau aku lebih ke orang-orang sekitar ya, terkhususnya tuh teman-teman di PMKK sih. Was. PMKK. Itu bener-bener apa ya, kayak ngubah banget Nathan yang dulu dan yang sekarang tuh setelah udah menjalani di akhir masa jabatannya. Iya. Jadi bener-bener sadar bahwa Nathan tuh bisa loh ngelakuin ini. Iya. Yang dulunya introvert, Iya, takut, benar. ngomong aja belepotan harus gitu, didorong gitu harus ya. didorong. Jadi di akhir masa jabatan tuh karena melihat perpanjangan tangan Tuhan secara terus-menerus gitu, jadi apa ya, tergerak hatinya gitu. Kayaknya Iya, ternyata benar. bisa. iya, kayaknya aku bisa deh gitu. Iya. Terus pas dicoba berhasil, puji Tuhan gitu. Puji Tuhan, Ya, Tuhan, bersyukur ya. lagi. Banyak lah hal-hal yang berubah Yes. menjadi lebih Nathan versi lebih baik gitu Iya. lah. Berarti berkat Apalagi- Tuhan itu benar-benar ada, Ada ya. dan benar-benar. nyata. Iya. Betul ya. Apalagi kan kayak
dari pribadi kita yang dulu, misalnya kan kalau Kanatan kan introvert gitu, kayak ngomong depan umum tuh kayak susah gitu. Tapi pada saat PMKK membentuk Kanatan itu tuh kayak jadi Kanatan yang versi terbaru gitu. Jadi Kanatan yang public speaking-nya baik gitu, Betul ya. bisa MC. Padahal kalau misalnya kita pikir-pikir kan sebagai orang introvert gitu, apalagi susah buat banget itu. ngobrol di depan Iya. umum, mungkin sebuah hal yang benar-benar wow banget gitu. Iya, Betul, benar-benar. Gitu. Betul. Kalau aku sih aku ngerasa kalau aku tuh dibentuk oleh Tuhan, kalau Tuhan itu benar-benar ada di hidupku tuh waktu aku masuk di perkumpulan remaja. Sama aja kayak yang Nathan tadi bilang. Yes. Jadi di situ benar-benar terbentuk karena ada teman-teman ya. Karena ada teman-teman yang ngerangkul juga, kayak setiap malam minggu biasanya orang-orang kan kemana gitu kan. Iya. Kalau kita kan ke gereja gitu. Iya, Kayak benar. itu sebenarnya kan hal yang agak cukup berat ya, kayak dibandingkan kesenangan ini gimana gitu. Apalagi kita masih muda banget gitu kan. Benar-benar. Masih SMP kelas berapa gitu kan. Terus ternyata kayaknya kalau aku nggak masuk di perkumpulan remaja itu, kayaknya aku nggak akan bisa di titik ini. Aku nggak akan bisa kayak berani ngobrol gitu. Karena dari situ aku mulai berkembang, kayak mulai jadi pemimpin gitu. Sesimpel buat jadi contohnya ada teman-teman yang baru masuk gitu kan, terus kita yang ngarahin gitu. Terus mungkin karena itu juga aku kayak pernah dipilih buat dan diunjuk gitu kan. Nah terus ternyata di situ juga aku mulai, kalau ada acara Natal pas kayak gitu kita ada jadi MC gitu. Jadi kayaknya kalau aku nggak masuk situ, aku nggak akan pernah bisa buat speak up di depan umum gitu. Jadi aku ngerasa kayak Tuhan itu benar-benar ada di situ karena aku benar-benar mau berserah, kayak aku bisa karena ada Tuhan di situ. Dan kayaknya kalau kita ngerasa ini kayak dibandingkan yang tadi itu, kayaknya kalau orang-orang biasa pasti aduh ngapain sih, mendingan ke sini aja, mending kita ke pasar gitu, ngapain ke pasar malam gitu kan. Mau cari have fun. Iya, have fun gitu. Tapi karena udah ngerasain berkat Tuhan itu, ya harus tetap stay, kayak ya harus dijalanin gitu kan. Terus kayak tetap ikutin alurnya, pasti ada sesuatu yang indah di sana di depan gitu sih. Benar-benar. Perubahan ya dari pribadi yang enggak banget, enggak banget gitu, kayak jadi kita bisa lebih baru lagi, menjadi orang yang baru lagi gitu. Betul. Kayak apa namanya? Kayak semacam yang dari cerita kamu ya. Itu tuh kayak ada semacam kayak push gitu. Iya benar, di-push gitu. Kayak kanan gitu, tekanan dari orang-orang gitu, walaupun kita anggap kayak apaan sih, kayak apa ya, kayak itu tuh bukan pribadi kita gitu. Iya, kayak jadi kayak ini bukan aku banget ini, bukan aku banget ini. Jangan gitu kan. Terus aku di situ juga kayak latihan vokal gitu kan, karena kita ada paduan suara, chord gitu, lagu-lagu baru. Terus kita kenalan dengan teman-teman baru karena kita kunjungan gitu. Dari situ aku benar-benar teman-temanku lebih banyak dari perkumpulan itu sih. Rata-rata teman-teman gitu dari situ. Jadi ngerasa benar-benar kayaknya gimana kalau aku nggak pernah masuk dalam perkumpulan itu ya. Iya. Gitu. Jadi kayaknya bakal susah banget buat jalanin ini semua gitu. Benar. Kalau aku juga sama sih ya. Kalau seperti kayak yang Yelita bilang tadi, kalau aku nggak ambil kesempatan ini, kalau aku tolak ini, bakal di mana aku ya? Jadi aneh gitu. Ya, bisa berelasi dengan orang, apalagi ada ke adik-adik kan. Aku juga punya adik di rumah tapi udah lama gak ketemu gitu. Jadi cara pandangku kayaknya lebih ke ngeliat ini aku ayomi sebagai adikku di rumah lah. Iya. Walaupun awalnya ya agak-agak sih, tapi ya kita juga belajar mengayomi adik-adik gitu. Adik banget ya. Iya gitu, terus belajar ngomong, terus belajar berelasi sih, itu sosialisasi paling besar yang ku dapat ya di PMKK. Jadi punya cara pandang yang baru. Betul. Untuk orang-orang lain karena, juga ya. Ya karena dari awal juga kan di Jogja datang itu gak punya keluarga satupun kan, sendiri, all alone gitu. Itu masuk ke PMKK juga baru semester 5. Berarti 2 tahun saya ya
solo inilah ya, solo war solo. Solo trip mungkin ya. Solo. Gitu sih. Jadi gitulah ya, perubahan yang sangat banyak. Iya, karena ada berkat Tuhan. Tuhan Ada itu berkat benar-benar Tuhan. beserta kita. Iya. Yang penting kita percaya aja. Betul. Kita percaya pasti ada jalan keluar untuk itu. Betul. Ya ketakutan juga ya, kalau menurutku ya, ketakutan tuh lahir dari ketidaktahuan sih. Itu kalau menurutku ya. Jadi kalau dulu aku takut jadi ketua gitu, aku ngurus sebuah acara. Takut yang dimaksud tuh lebih ke ketidaktahuan sih. Ini nanti acaranya gimana gitu. Kayak aku tadi ya. Ngelihat orang gimana gitu. Iya benar. Ngelihat orang gimana, ini aduh apa aja yang harus disiapin gitu kan. Ya tapi dengan perpanjangan Tuhan, ada teman-teman juga, jadi bisa saling backup, saling bantu. Benar. Itu sih. Berarti kayak aku tadi banget itu. Betul. Ini podcast pertama, jadi aku ngerasa tadi speechless banget ini. Aduh, aku belum pernah ini ngobrolnya, ternyata setelah di zaman ini bisa kok. Bisa. Gitu ya. Mungkin Chef juga punya ketakutan. Iya, pastinya. Iya, bisa di take aja, take a chance lah ya. Ambil aja kesempatannya. Ambil aja nanti ke depan. Banyak berdoa. Banyak Tuhan yang berkati. Iya. Terkadang tuh kayak kita punya penyesalan kalau misalnya kita membuang kesempatan emas gitu. Benar. Kesempatan berharga gitu. Jadi kayak semacam nih, sesimpel kayak ada open recruitment dimanapun itu gitu, terus ada semacam lomba-lomba gitu. Karena kalau misalnya contoh nih, ada open recruitment atau ada perlombaan, terus aku tuh takut ini pasti banyak yang lebih jago nih gitu. Terus akhirnya aku nggak ambil. Itu bisa saja jadi sebuah penyesalan gitu, karena kalau misalnya aku ambil, aku bisa berpotensi menang dan bisa saja hidupku juga jadi lebih berubah gitu. Jadi berubah benar. Tapi karena kita sebelumnya udah ngerasa nggak mampu, kita ngerasa takut, jadinya ya kesempatan itu ya udah nggak ada, benar-benar hilang gitu ya. Aku juga pernah ngerasain, aku pengen ikut lomba sebenarnya. Teman-teman udah kayak, udah ayolah, bisa ini, pasti bisa, nggak apa-apa lah, coba-coba gitu. Tapi karena ngerasa kayaknya ini bukan passion kok deh, kayaknya nggak bakal dicoba berapa kali pun nggak akan bisa deh gitu. Aku nggak ngambil, terus ternyata teman-temanku tuh pada menang dan aku ngerasa ya pasti nyesal banget dong. Padahal kayaknya kalau aku coba kayaknya bisa deh. Udah ada nih sertifikat nih gitu kan. Iya bener sih, karena udah ngerasa takut di awal, akhirnya kesempatan yang benar-benar luar biasa itu hilang. Betul ya, dari cerita kita semua tadi, pengalaman naik pesawat, ini ikut lomba, terus ada apa tadi? Sampai lupa kan aku. Ada di perkumpulan remaja, aku juga. Jadi ya kita jadi lebih bisa menghadapi ketakutan itulah. Jadi udah lebih siap untuk ketakutan-ketakutan. Atau kayak bukan ketakutan sih, lebih ke challenge berikutnya gitu ya. Betul. Terus Jadi yang gimana dari aku ambil nih, asik ambil yang aku kesimpulan ambil. nih. Oke. Ambil kesimpulan versi aku nih. Oke. Terkadang kayak setiap ketakutan yang kita miliki itu sebenarnya kayak berasal dari sisi negatif kita gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa ngelawan sisi negatif kita akan berada di sisi negatif kita gitu. Kayak kita tetap berada di zona nyaman kita. Kalau misalnya kita berani keluar, kayak kita berani keluar dan juga kita berani kayak bisa dibilang melawan arus mengambil ketakutan kita, melawan arus ketakutan kita, itu tuh kita bisa menjadi apa yang kita mau dan juga kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Kayak gitu. Dan setiap orang tuh punya cara masing-masing gitu. Kayak cara untuk mengatasi ketakutannya gitu. Dan juga cara untuk menyikapinya tuh masing-masing tuh kayak berbeda-beda gitu. Seperti itu sih. Kalau Yelita sendiri nih, ada gak kesimpulan dari apa yang kita udah bicarakan? Jadi kalau kesimpulannya mungkin dari tadi yang udah kita bahas, seputar ketakutan, cara menghadapin, terus apa yang kita lakuin gitu, kayak apa tantangan dan hambatan-hambatan gitu kan. Mungkin kayak pokoknya ya balik lagi, asal kita percaya aja, asal kita mau mengambil keputusan yang tepat untuk benar-benar mau melangkah lebih baik dengan adanya kasih Tuhan, itu pasti kita bisa. Itu sih kesimpulan dari aku. Bersama Tuhan kita bisa, oke? Iya benar.
Kalau dari aku sendiri, Ya gimana ya gimana? ketakutan itu bukan akhir cerita. Di tengah ketakutan tersebut pasti ada harapan ya, itu udah pasti karena kita harus tetap bertumbuh bersama Tuhan, menjadi anak Allah gitu. Jadi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dombanya ketika mereka berkomitmen untuk tetap setia pada jalan. Itu sih untuk kesimpulan hari ini. Ya untuk kedepannya masih ada season lagi sih, Iya, Cel. oke, Gitu oke. gua. Masih ada season berikutnya, lagi. tapi ini Iya, adalah Season. episode Episode terakhir terakhir. pada season ini. Iya, Oke, Aprilnya oke. masih lama tapi udah April. Oh, ini duluan ya. Ya, oke. Ya, ini episode terakhir di season ini ya. Jadi ya tunggu aja untuk season berikutnya ya. Pastinya akan lebih baik, lebih seru lagi. Dan Jadi temanya juga akan lebih wow ya, lagi. dengan muka-muka Jadi baru. tetap pantengin terus ya CF. Oke. So, sekian dulu mungkin ya dari kita. sekian dari Udah kita. cukup ya, Udah sudah cukup. cukup Oke. sama kita sharingnya ini ya. Sudah cukup pembahasan kita kali Semoga ini. menginspirasi buat Betul. CF semuanya. Oke. Dan bisa Shalom, Shalom, Cek. Cek. Shalom. Shalom. Oke, aku Yeli Tanababan. Aku Nathan. Dan aku Rindi. Bye bye. Bye. Chalk